Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada teman KEU yang sudah bergabung pada sesi Movest Coaching Clinic yang ketiga dengan tema Indonesia A Glimpse of Heaven. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan teman KEU semua walaupun secara virtual yang sore ini masih semangat mengikuti Movest Coaching Clinic yang ketiga. Ya, perkenalkan sebelum kita mulai acara, saya Ovin dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan akan menjadi moderator pada sesi coaching klinik yang ketiga. Teman-teman, sebelum kita mulai, teman KEU izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan safety instruction. Untuk menjaga keamanan dan protokol kesehatan terkait COVID-19 selama acara, diharapkan teman-teman yang pertama pastikan mengakses acara ini tanpa berkerumun. Lalu pastikan alat-alat yang teman-teman gunakan dalam mengakses acara ini tidak ada yang bermasalah. Hindari juga menggunakan akses internet dari tempat yang tidak jelas asalnya, akses internetnya. Dan juga kenali lingkungan di mana teman-teman berada. Pastikan teman-teman tahu titik evakuasi kalau terjadi sesuatu. Dan kalau sudah jelas-jelas terjadi sesuatu, teman-teman jangan ragu, segera tinggalkan tempat untuk mengevakuasi diri. Iya, teman-teman, sebelum kita mulai, mungkin sebagian teman KEU masih ada yang bertanya-tanya ya, apa sih Movest 2022 itu? Kalau tadi teman-teman menyimak video yang disampaikan di awal sesi, pasti sudah ada petunjuknya. Movest adalah Ministry of Finance Festival, yaitu suatu kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian Keuangan untuk mewadahi kolaborasi peran antara peran pemerintah dan generasi muda dalam mewujudkan visi Indonesia 2045, di mana merupakan tahun peringatan 100 tahun Indonesia Merdeka. Tahun ini Movest mengusung tema Master Your Future, yang berarti taklukkan masa depanmu. Kalau teman KEU pengen tahu lebih banyak lagi tentang Movest, langsung aja akses halaman movest.kemenkeu.go.id. Nah, bersamaan dengan event Movest 2022 ini, Kemenkeu juga menginisiasi sebuah komunitas untuk generasi muda bangsa yang diberi nama Komunita. Apa Komunita itu? Komunita merupakan singkatan dari Komunitas Uang Kita, yaitu wadah bertemunya generasi muda untuk berkolaborasi bersama sebagai penggerak utama menuju Indonesia Maju 2045. Kegiatan komunitas ini ngapain aja ya? Nah, di komunitas teman KEU bisa fokus mengupgrade diri, karakter dan memperluas jaringan para anggotanya. Kementerian Keuangan memfasilitasi anggota komunitas dengan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan skill and knowledge. Sekalian teman KEU belajar berorganisasi dan berjejaring, terlibat langsung dengan program dan kegiatan Kementerian Keuangan dan masih banyak manfaat yang bisa didapatkan. Oke, teman KEU yang ada di sini tertarik? Ya, segera ambil kesempatan ini bergabung menjadi anggota komunitas. Ya, sudah terlihat di layar kita semua. Daftarkan diri, langsung ambil handphone, jangan ragu lagi, langsung scan barcode yang ada di situ atau boleh juga join melalui link yang tersedia. Langsung aja teman KEU, jangan tunggu lagi, join, kita tunggu, kami tunggu kamu di komunitas.
Ya, teman Geo semuanya, kali ini kembali lagi dalam sesi coaching klinik Mofest 2022 yang ketiga dan kita akan membahas terkait tema yang mungkin kita semua udah nggak asing lagi yaitu traveling atau jalan-jalan ya teman-teman. Kalau teman Geo sendiri aktivitas travelingnya favoritnya kemana? Ke dalam negeri, ke luar negeri? Ya teman-teman, traveling itu agenda yang nggak asing lagi bagi kita semua. Tapi di sesi kali ini kita akan mengupas lebih dalam lagi terkait traveling di Indonesia, di dalam negeri. Dengan tema Indonesia, A Glimpse of Heaven. Negara kita yang kalau kata orang itu merupakan tanah surga. Memiliki berbagai destinasi dan tujuan yang punya pesonanya masing-masing. Kalau kita sering dengar ada 5 destinasi wisata super prioritas Indonesia, percayalah Indonesia dengan 38 provinsi, 508 kabupaten kota, totalnya 546 daerah di seluruh Indonesia punya budaya, punya keunikan, punya pesona masing-masing. Dan kali ini untuk mengupas lebih lanjut soal traveling di Indonesia, bersama kita sudah hadir sosok wanita hebat yang punya semangat katanya nggak mau keluar negeri sebelum keliling di Indonesia. Kita panggilkan narasumber kita, Kak Satya Winning. Selamat datang Kak Satya. Kita cubik-cubik protokol kesehatan. Iya, berjarak. Silakan Kak Satya. Ya. Oke. Sorry. Oke. Halo Kak Satya. Halo juga Ovin. Iya. Sehat? Sehat. Kok jadi kakak yang nanya aku duluan? Aku yang nanya kakak duluan. Kakak sehat kak? Sehat. Sehat. Kelihatan seger banget nih ya. Walaupun siang-siang, tapi tetap semangat ya kak ya? Iya dong, apalagi kita udah ikutan acara Mofest dari pagi kan. Karena seru banget semua pembicaranya, aku udah standby dari pagi nonton yang di dalam dan hari ini juga ternyata masih sampai sore. Sampai sore kak. Jadi kita kayaknya Keseruan masih ini undang sampai sih. sore ya kak. Iya, Dan berharap nih ya teman KU semuanya yang udah join juga nggak kalah semangatnya sama Kak Satya ya. Yang udah ikut acara dari pagi sampai sore nanti kita masih boleh tetap semangat ya kak ya. Aku boleh bacain sedikit ya kisah tentang Kak Satya ini ya. Oke. Kak Satya ini kalau buat teman-teman teman KU pecinta traveling mungkin nggak asing lagi ya. Kak Satya dengan sosok seorang Satya Winnie, traveler Indonesia yang sudah menjelajahi dari ujung barat sampai ujung timur di Indonesia dan juga bonus 33 negara lain di dunia ya kak ya. Berbekal moto Let's Live with No Regrets, Kak Satya memutuskan untuk resign dari pekerjaan kantor dan menekuni hobi traveling sekaligus sebagai konten kreator yang menjadi impiannya sejak kecil. Hal yang keren banget dari Kak Satya adalah agar semua perjalanannya itu nggak cuma lewat begitu aja, tapi Kak Satya selalu memaknai dengan cara yang berbeda. Caranya apa? Katanya Kak Satya nggak cuma ngumpulin foto buat eksistensi di media sosial aja, tapi Kak Satya juga mengumpulkan kisah dan berbagi cerita tentang kekayaan negeri ini. Nah, Kak Satya menjadi wanita pertama yang katanya berhasil terbang dari Gunung Kerinci. Luar biasa ya teman Keu. Boleh kita kasih apresiasi buat Kak Satya? Terharu loh aku dibacain sampai segitunya nih. Iya, ini ada banyak lagi Kak, ya. sebenarnya ini banyak nih. Tapi takutnya habis buat perkenalan Kak Satya gitu ya. Satu hal yang paling unik seperti yang tadi udah disampaikan, moto, tagline atau apa ya, itu tentang Kak Satya, itu kita sebut istilahnya bahwa katanya nggak mau keliling ke luar negeri sebelum mencobai keliling Indonesia terlebih dahulu. Sampai-sampai Kak Satya diajak, digandeng ya sama Kementerian Pariwisata untuk mempromosikan ikutan promosiin Wonderful Indonesia. Gila keren banget sih kak itu. Nah di sesi coaching klinik ini boleh lah ya kak ya kakak ceritain gimana mulainya awalnya kakak memutuskan untuk menghidupi mimpi kakak ya mengambil keputusan resign, lalu pengalaman traveling di Indonesia, terus juga komitmen tadi kakak itu tagline nggak mau keluar negeri sebelum keliling Indonesia dulu ya karena orang tuh tendensinya mungkin banyak tuh kita ya pasti pengen gitu ya keluar negeri gitu ya. Nggak salah sih sebenarnya, tapi ekoturism dan pariwisata Indonesia itu sebenarnya nggak kalah dengan luar negeri ya kak ya. Nah juga boleh diceritain mungkin sedikit banyak tips and trik kakak solo traveling, termasuk juga gimana sih jadi travel content creator yang kakak hidupi. Mungkin gitu aja. Kalau nanti saya semua habis 60 menit, sayang. Ya. Langsung aja saya persilakan Kak Satya untuk boleh memulai sesi coaching klinik yang ketiga.
Terima kasih banyak Ovin untuk opening speech-nya. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan selamat siang buat teman-teman semua yang sudah hadir di Aula Danapala Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sudah ada di sini di depan, manis-manis sekali. Tentu saja juga mau menyapa semua teman-teman yang hadir online hari ini. Terima kasih sudah bersedia menyempatkan waktu karena ini masih hari ngantor. Tapi katanya ada yang bela-belain tetap nonton. Terima kasih. Saya buka dulu. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini sungguh beruntung saya ada di Jakarta karena aku kan tinggalnya di Bali ya Ovin. Tapi diundang untuk bercerita tentang kekayaan negeri kita Indonesia. Tapi kan orang bingung apa relasinya sama Kementerian Keuangan. Loh justru karena itu kalau kita menggalakkan pariwisata di Indonesia, menyebarkan virus-virus ya yang untuk teman-teman bertualang di negeri kita, pastinya akan membawa efek domino bagi banyak sektor. Betul. Kemudian menjadi perputaran ekonomi yang baik di negara kita, apalagi kita kan baru recovery dari pandemi COVID-19. Jadi kan kita saat ini nih, tahun ini dimana kita menggenjot lagi nih Ovin, industri pariwisata kita dan tentunya perekonomian Indonesia. Nah tapi sebelum aku ngobrol-ngobrol tentang Indonesia, sebelum aku kasih beberapa tips and trick buat teman-teman membuat konten yang sekiranya menarik di sosial media, aku mau memutarkan dulu video perkenalan, bukan hanya perkenalan aku tapi perkenalan tentang Indonesia yang sudah aku lihat dengan mata kepalaku sendiri dan semoga sehabis ini teman-teman yang menonton hari ini juga menjadi bergairah untuk mengeksplor negeri sendiri. Oke, kita putar dulu ya videonya. Selamat menonton. Terlahir di Indonesia merupakan suatu kebanggaan. Mana mungkin tidak bangga dengan negara yang punya kekayaan alam dan budaya yang luar biasa. Dengan ratusan ragam manusia dan juga ragam ceritanya. Ada sejuta potensi yang kita punya untuk unjuk diri di mata dunia. Tugas kita lah sebagai generasi muda untuk menebarkan pesona Indonesia. Agar semakin terpupuk rasa cinta pada tanah air, memberi makna pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi pemersatu kita. Buatlah seluruh dunia berdecak kagum kepada negeri kita yang berbilang kaum. Ini tanahku, ini tanahmu, ini tanah kita, Indonesia. Oke, itu videonya Ovin gimana? Keren banget videonya. Thank you, terima kasih. Senang banget aku bisa mempertontonkan itu karena kan mungkin tidak beruntung semuanya seluruh orang Indonesia pernah menjelajah negeri ini. Karena pastinya membutuhkan waktu, membutuhkan uang, membutuhkan tenaga. Aku cukup beruntung sudah bisa melakukan hal ini lebih dari setengah dari usiaku gitu ya, belasan tahun. Tapi semoga teman-teman bisa lihat nih, cantik banget ya negara kita. Makanya aku tadi tulis di skrip itu, apa tidak bangga? Ya pasti bangga dong ya kan. Apalagi dengan penjelajahanku juga ke luar negeri nih Ovin. Kayak semakin tersadar emang negeri kita cantik banget gitu loh. Maksudnya tiada duanya di dunia. Ya. Meskipun banyak negara yang menarik, tidak ada yang semenarik negeri kita Indonesia gitu. Betul dong, iya. Nah tapi ini kan aku bakal paparan, tapi aku kayak pengen deh buat teman-teman yang nonton hari ini ada hadiah menarik tambahan dari aku, boleh nggak sih Ovin? Aku boleh ikutan nggak? Boleh dong, boleh banget. Malah aku yang mau Jadi, ikutan. Ya. Boleh ya, boleh. Boleh ikutan ya. Aku akan kasih hadiah menarik buat 10 orang yang nonton nih. Tenang, yang hadir di sini juga dapat hadiah ya dari aku karena sudah bersedia hadir. Tapi buat teman-teman yang menyaksikan via Zoom, akan ada hadiah menarik dari aku buat 10 orang dengan coba tuliskan 5 destinasi saja di Indonesia yang muncul di video tadi.
5 aja, sebenarnya destinasinya banyak banget itu. Kalau yang di on stage di sini yang hadir nggak perlu menjawab ya. Kalian dengan hadir di sini aja aku sangat berterima kasih. Thank you. Jadi udah langsung dapet instan dari aku hadiahnya. Jadi oke, inget ya teman-teman yang online jawab 5 destinasi. Ayo ditunggu teman-teman ya, jangan ragu. Boleh langsung di chat aja ya, atau boleh gimana? di chat, boleh. Oke, Nanti di kita Zoom ya, di pilih Zoom boleh secara chat acak ya, Ovin Oke, ya. boleh dipilih secara acak ya. Jadi Oke. nanti itu di akhir. Oke. Siap. Baiklah, boleh nggak ya aku masuk ke paparan yang sekarang? Ini Boleh, udah boleh. tersaji, sudah tersaji di layar Siap. saat ini. Sudah ada di layar. Oke, silakan. kita mau membahas Indonesia A Glimpse of Heaven. Mungkin kalau agak kurang familiar apa sih Glimpse of Heaven? Yang biasa kalian dengar sih sebenarnya kepingan surga. Katanya gitu ya, kayak Tuhan lagi tersenyum pas nyiptain Indonesia katanya. Ting gitu, langsung jadi deh. Cakep banget nih. Cakep banget. Nusantara gitu. Oke, next. Ya kenalan dulu mungkin buat teman-teman yang hadir di Movest 2022. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan nama saya Satya Wini Sidabutar. Aslinya orang Batak nih aja ternyata Ovin moderator saya hari ini juga orang Batak. Jadi kita menyampaikan Horas dulu ya. Horas dulu ya. Horas Eda. Ya, saya lulusan pariwisata dari Universitas Indonesia dan Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Jadi memang passionnya dari dulu membahas pariwisata. Bukan cuma sekedar memasarkannya, tapi juga ingin turut ambil peran bagaimana ya ngembangin pariwisata Indonesia ini lebih baik lagi dan tentunya sustainable Oke. buat lingkungan juga gitu. Dan aku dikenalnya senang ekstrim sport. Jadi kalau kalian berkenalan dengan aku di sosial media, isinya kalau nggak gunung, laut, ya terbang para layang, atau semua hal-hal yang mungkin terkait kayak orang bilangnya gila loh ya ngelakuin itu. Tapi sebenarnya happy loh. Jadi bisa merasakan Indonesia seutuhnya. Baik udaranya, daratannya, ataupun lautnya gitu. Oke, next. Nah ini sebenarnya aku bilang kan aku sudah keliling banyak negara. Soalnya tadi itu belum update ya, di update-nya sekarang sudah 46 negara. Ya karena bertambah. Data terakhir ya, data terakhir ya. Sudah bertambah, semoga bisa berkunjung ke seluruh dunia inginnya. Wow. Tapi kita harus menabung ya, menabung. Harus menabung. Oke, next. Nah tapi kan hari ini kita mau bahas Indonesia nih. Cantik banget memang ya Nusantara kita ini besar banget. Terbang dari Jakarta ke Papua aja bisa sampai kayak kita terbang ke Jepang sebenarnya. Nah oke, next. Dan selalu ada pertanyaan Ovin, Kak Satya dari seluruh Indonesia yang pernah kakak datengin, senangnya kemana? Yang paling cantik. Yang paling itu cantik. ya, Nah yang coba paling kamu oke. tebak ini di mana Ovin? Ini di mana ya Kak ya? Coba ada yang bisa. Pinter siapa? Banda Neira luar biasa. Oke. Hebat-hebat ternyata teman-teman teman Q hari ini ya. Mengenal Indonesia ternyata. Ini kan lokasinya di pulau terpencil. Tapi menurutku pulau ini sudah mengambil hatiku sejak 12 tahun lalu, Ovin. Wow. Karena begitu melihat pulau kecil dengan ada gunung api, itu gunung api yang kalian lihat. Dan dia juga punya banyak peninggalan sejarah, baik itu benteng ataupun rumah budaya. Dan kenapa ini menarik sekali? Inilah awal mula Indonesia dicari oleh semua orang di dunia hanya demi pala. Jadi gimana pun sejarah kita berasal juga dari sini. Meskipun tetap populasi kita lebih banyak orang Jawa, ya. Tapi maksudnya kayak, ternyata di Maluku loh sebenarnya. Dan sampai sekarang pulaunya masih terjaga dengan baik. Dan kalau kalian ke sana pasti juga jatuh hati gitu. Karena ini menjadi area yang saat ini juga concern ya, maksudnya untuk special interest tourism. Karena banyak diving site-nya nih Ovin. Kamu katanya pengen nyoba diving Yes, kan? aku pengen nyoba diving, scuba diving. Ini adalah tempat yang cocok banget buat kamu menikmati panorama bawah laut. Apalagi kalau bulan-bulan Oktober ada special hammerhead sharks-nya. Oke. Kamu pernah lihat nggak ya hiu martil yang matanya 2 kanan kiri tapi nonjol Lihat gitu? Kak di komputer. Iya di komputer. Kita bisa menemukannya di Indonesia kalau ke Banda Neira di bulan Oktober. Wow. Oke, next.
Nah, ini juga trivia lucu-lucu nih. Indonesia ini punya 37 provinsi loh Jadi sekarang. 38 Kak sekarang. Oh, udah 38? Yes. Aduh, aku justru yang kayaknya nggak baca berita ya. That's okay, per November ini kok Kak. Per Jadi November. baru ya. Oh iya benar. 38. Apa nama provinsi terakhir? Papua. Papua Selatan, Papua Tengah. Tiganya kan Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan. Yang ke-38 apa? Papua Barat Daya Kak. Papua Barat Daya. Oh, ternyata dia nggak suka dia diasingkan sendiri terus dia mau mekar lagi ya. Oke, siap. Oke, maaf ya teman-teman, 38. Yes. Dimaafkan lah. Oke, next. Nah, lalu dibahas kan bagaimana sih dampak pandemi COVID-19 terhadap industri pariwisata di Indonesia. Pastinya hancur, Ovin. Pastinya hancur, apalagi aku yang berkecimpung di dunia pariwisata, Sempat punya off banyak gitu ya, Kak, ya, punya kemarin. banyak teman-teman yang merupakan operator wisata. Mereka juga yang benar-benar kesulitan untuk bertahan hidup gitu. Kalau yang sudah menabung ya mungkin aman, tapi akhirnya banyak yang banting setir sementara waktu bagaimana mereka bisa dapat penghasilan selama tidak boleh berinteraksi di luar ruang atau bertemu banyak orang gitu kan. Jadi memang kita yang sebenarnya image Indonesia ini lagi naik banget pariwisatanya, bilanglah 5 tahun terakhir dengan semakin banyaknya wisatawan asing ataupun travel influencer dari luar negeri datang ke Indonesia, bahkan banyak yang tinggal di Bali. Saking luasnya negara ini kayaknya kalau datang satu kali nggak cukup gitu kan. Tapi kok langsung collapse gitu. Tapi aku percaya ini 2022 ini tahun kita recovery together, recovery stronger gitu. Jadi ini yang akan kita bahas hari ini. Oke, next. Nah, mungkin beberapa teman-teman Temenkyo juga belum tahu bahwa Indonesia sebenarnya punya destinasi pariwisata prioritas. Ada 10 nih ya. Ya ada Danau Toba, kampung kita Ovin, kampung opung kita itu Iya, iya, ya. iya. Kemudian ada Tanjung Lesung di Banten, Kepulauan Seribu DKI Jakarta, ada Tanjung Kelayang, Borobudur, Bromo Tengger Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, dan Morotai. Semua tempat ini sudah pernah aku kunjungi dan tentunya menurutku sangat layak untuk jadi prioritas karena punya kekhasan masing-masing. Mulai dari danau vulkanik terbesar di Asia Tenggara, mulai dari area taman nasional di mana kita bisa ketemu badak yang sudah hampir punah, sampai pergi ke ujung utara Indonesia Morotai yang punya sejarah penting Perang Dunia Kedua antara Jepang dan Amerika sehingga masih banyak peninggalan bangkai pesawat di dalam air sehingga itu jadi destinasi yang sangat-sangat menarik. Dan nanti kalau kalian ke sana juga ada semacam museum yang dibuat oleh masyarakat lokal. Oh, masyarakat lokal Masyarakat yang lokal bikin justru museumnya iya, Kak Satya ya? karena mereka mengumpulkan semua senjata-senjata yang dulu ditinggalkan US Army. Oh, Jadi memang Morotai ini menurutku charming sekali walaupun perjalanannya jauh. Kita harus terbang dulu Jakarta, Makassar, Ternate bisa terbang lagi ke Morotai kalau ada pesawat, kalau tidak ada pesawat naik kapal 13 jam. Oke. Tapi ini pulau cantik sekali, nggak nyesel lah ya. Terbayar lah ya, Kak. Terbayar Terbayar. lelahnya, betul. Oke, next. Tapi di Indonesia sebenarnya yang benar-benar menjadi super prioritas kementerian ataupun pemerintah saat ini itu sebenarnya ada 5. Apa saja itu? Ini dia, Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Waktu dengar Likupang mungkin orang kayak, hah Likupang yang di Nusa Tenggara Timur ya gitu. Itu Kupang ya. Ini ada li-nya, Likupang. Tapi orang bilang, aku kayaknya nggak pernah denger deh Likupang apa menariknya gitu. Kebetulan aku beruntung nih Ovin ketika ini dijadikan canangan ya, calon gitu. Kita diundang nih para travel blogger untuk ke Likupang. Ternyata aku yang bahkan yang udah sering ke Manado, biasanya kan kalau kita diving antara di area Bunaken atau kita pergi ke Lembeh di Bitung, kita melewati Likupang tapi tidak sadar bahwa tempat itu tuh punya banyak pantai yang cantik sekali. Gitu. Dan kenapa sebenarnya Likupang ini dijadikan super prioritas karena sebelum pandemi sudah banyak direct flight dari China, dari Tiongkok yang langsung ke Sulawesi Utara. Mereka senang sekali bertemu pantai pasir putih panjang cantik gitu ya. Kemudian spot snorkeling divingnya juga ada.
komplit banget. Apalagi kan kalau di Manado banyak ikan bakar enak ya. Betul Ada sekali. woku, aduh kalau ingat itu semua pengen makan kita siang ini Ovin gitu. Makanya mungkin teman-teman yang belum ke Likupang, cobalah ke Likupang karena tidak jauh dari Manado. Cukup 1,5 jam berkendara saja. Oke, next. Nah tapi Ovin ternyata trennya nih di 2022 itu adalah kembali ke alam gitu. Dan kembali ke alam itu artinya kita mencoba apa ya kayak menghirup oksigen yang lebih banyak di alam. Tapi sebenarnya ada alternatif yang menarik gitu loh dari cuma sekedar melihat pemandangan. Apa itu? Apa Next. itu? Namanya desa Oke. wisata. Jadi di Indonesia sekarang kita sedang menggalakkan desa wisata ini untuk teman-teman ngerasain experience yang berbeda dari cuma sekedar berkunjung dan bersuah foto atau selfie di destinasi. Jadi desa wisata ini dikemas dan sekarang kalau tidak salah ada lebih dari 100 Ada desa 100 wisata di di Indonesia. Yang aku senang sekali karena ini itu inisiasi anak-anak muda di tiap-tiap desa. Kalau Kak Satya udah kemana aja desa wisata itu? Ada? Kayaknya harus kita lihat dulu listnya ya. Tapi setidaknya kalau yang di Jawa sudah aku banyak sekali Oke. kunjungi. Yang ada di foto ini tuh desa wisata Ngelanggeran di Yogyakarta. Dan itu menjadi salah satu, bukan salah satu, satu-satunya desa wisata yang mendapatkan penghargaan dari UNWTO tahun lalu sebagai desa wisata terbaik di dunia. Oh, Gitu. ada di mana tadi Kak? Ada di Ngelanggeran di Yogyakarta. Di Jogja ya, oke. Jadi selain ada Gunung Api Purba, seluruh penduduk desa itu sudah benar-benar mengemas supaya kalian bisa ngerasain experience tinggal di desa mereka. Kalian datang bukan sebagai turis, tapi kayak saudara sendiri yang mudik pulang kampung. Jadi kita berasa pulang ke rumah, disuguhkan makanan, diajarkan bermain musik tradisional begitu-begitu, keliling naik sepeda, menyenangkan sekali bukan? Jadi Oke selain banget tuh, Kak. kitanya sehat ya Ovin, kita juga dapat pengalaman baru. Pengalaman baru tuh ya. Jadi ke Jogja tuh nggak cuma ke tempat-tempat yang itu lagi, Betul. tapi kita bisa ke desa wisata. Yes, benar sekali. Luar biasa loh. Oke, next. Dan termasuk Wairebo. Ovin udah pernah belum ya ke Wairebo? Aduh, Belum, tapi nggak apa-apa masukin di bucket pasti list di bucket ya. list. Ya. Dan apa mungkin ini bahasan yang menarik karena aku sangat setuju bahwa desa-desa di Indonesia itu diperhatikan dan dikembangkan pariwisatanya supaya mereka tidak semua merantau. Maksudnya aku sebagai orang Batak yang dilatih untuk merantau dari kecil, sebenarnya sudah diminta pulang juga untuk membangun pariwisata di kampungku nih, Vin. Coba Kampung dibangun kita. dulu itu. Cuma aku tunda dulu ya, Coba dulu masih dibangun. senang bepergian dulu. Tapi memang itu kan ketika mereka atau anak-anak muda bisa ada di kampung dan mengembangkan sesuatu, pastinya mereka tidak tergiur untuk pergi keluar dan mencari penghasilan di tempat lain. Wairebo ini menariknya, aku sudah berkunjung dari 9 tahun lalu ketika ini hanya santer aku dengar di sosial media belum ada yang nulis Oh, ngeblog belum rame ya. dan mencari jalannya bermodalkan nanya orang. Bapak, ada pernah tahu ini desa, ada rumahnya kerucut-kerucut gitu. Dengan cuma gambar gitu ya. Terus yang kayak, hah oh itu yang di dalam gunung. Di dalam gunung katanya. Terus Bapak tahukah itu jalan di mana gitu, jalan kemana. Aku naik motor tuh sendirian dulu keliling Flores kan. Terus ketemu nih jalannya, jadi modalnya B, bacot. Kita modalnya bacot Oke. gitu, harus Oke, oke. berani bertanya. Oke, betul, Karena betul. kalau tidak sesat di jalan. Iya. Ketemulah jalurnya, tapi jalurnya trekking dan waktu itu sebelum sekarang sudah bagus jalannya, itu jalan kakinya sekitar 9,5 kilometer. Jadi 1 harian sebenarnya trekkingnya. Sekarang enak banget Vin, jalurnya sudah bagus dan udah di paving block sedikit. Jadi sudah tinggal 2,5 kilometer aja. Jadi kalau kita berjalan paling sekitar 2 jam. Jalan 2 jam fine dong ya. Jalurnya juga tidak Fine. menanjak. It's Jadi mau fine. membawa anak kecil pun baik. Yang aku suka bahwa mereka dari hampir 10 tahun lalu pun sudah tahu bahwa penting pariwisata untuk mengembangkan desa mereka. Tapi dengan beberapa ketentuan juga gitu ya. Kayak misalnya mereka kekeh tidak ada sinyal di sini. Karena supaya teman-teman yang datang ke sana benar-benar dapat experience tinggal di tengah gunung. Dan dulu waktu aku masih ke sini disebutnya kan ya ampun
325.000 per orang. Aku kan masih kuliah ya waktu itu ya. Kan berat tuh ya sebagai backpacker ngeluarin 325.000. Biasanya juga numpang-numpang tidurnya dulu gitu. 325.000 kenapa mahal sekali Bapak gitu kan. Iya sudah peraturan desa. Tapi kemudian aku dijelaskan Ovin 325 itu ketika di breakdown 100.000 untuk dari kita membantu memelihara Mbaruniang ini atau nama rumah adatnya. Karena setiap 40 tahun mereka harus renovasi dan mahal luar biasa karena harus ada upacara adatnya. Kemudian 100.000 lagi dimasukkan ke pos untuk pendidikan dan kesehatan masyarakat lokal. Karena mereka tinggal di gunung, ketika ada yang sakit, bingung bawa turunnya kan. Dan mereka butuh biaya besar untuk ke kota. Jadi kita membantu untuk mereka punya dana. Karena kan mata pencahariannya cuma jadi petani kopi atau jeruk. Berapa sih pendapatannya gitu loh. Kemudian 100.000 lagi kita pakai untuk biaya kita tinggal ya. Karena kan mereka memberikan kita makanan 3 kali sehari. Itu kan ya ampun sebenarnya cuma 35.000 sekali makan 3 gitu. Dan makanannya enak sekali. Dan 25.000-nya untuk retribusi pajak daerah pastinya dong iya. Dan menurutku itu konsep yang bagus sekali yang sudah diterapkan dari dulu dan sekarang diikuti desa-desa wisata lainnya nih Opin. Jadi bagus ya kalau nanti kita bisa bikin sistem yang sama seperti Wairebo. Oke, next. Ya kita juga bisa ngerasain budaya di sana ya kan. Oke, next. Dan ini mungkin aku mau ngenalin kalian satu anak ini, teman baikku namanya Hanif Andi. Kenapa aku angkat dia hari ini? Karena kita kan lagi ngomongin generasi muda nih Ovin. Aku sangat salut sama dia karena dia adalah salah satu pencetus Institut Desa Wisata. Dia juga lulusan pariwisata UGM, jadi aku pariwisata UI, dia pariwisata UGM. Kita bersinergi bersama, tapi dia memang sudah menjadi penyuluh levelnya. Kalau aku masih pejalan hore, ya. Aku yang pergi buat apa ya ngelihat apa siapa tahu ada potensi aku kasih ke Hanif bisa nih desa dikembangkan dan dia nih salah satu yang ngurusin semua desa wisata di Indonesia bersama Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif Indonesia. Jadi aku berharap Temenkeu yang nonton Moves hari ini bisa terinspirasi sama dia. Kalian bisa cari juga di Instagram namanya Hanif Andi, dia keren banget gitu. Oke, next. Nah ini tadi ya yang Langgeran Best Tourism Village-nya. Oke, next. Dan ini juga ada sedikit aja lokasi prioritas DAK Fisik Pariwisata dari Kemenkeu. Teman-teman mungkin harus tahu bahwa anggaran atau hasil pajak kita sebenarnya larinya juga ke sini gitu. Ini yang sedang dikembangkan oleh pemerintah kita. Next. Ini juga lokasi prioritasnya. Oke, next. Nah tentunya yang lagi difokusin pembangunan infrastruktur dan aku mau kasih contohnya next. Next. Ini adalah pelabuhan Sanur baru yang kemarin diresmikan tepat sebelum G20 berlangsung. Kita seneng banget, kenapa? Karena selama ini kalau kita mau naik kapal ke Nusa Penida, kita naiknya dari yang di sebelah kiri tuh. Dari pantai basah-basahan. Mungkin kalau udah ada yang ke Penida, ya ampun itu beneran kayak aduh. Basah lah ya, apalagi teman-teman yang pakai celana panjang pasti sedih tuh naik kapal ya setengah sampai lutut gitu. Akhirnya kita punya pelabuhan baru. Nah dari mana dananya? Ya dari teman-teman semua, dari pemerintah, dari pajak kita, dari DAK Fisik betul. Oke, next. Tapi cakep kan? Cakep kan Vin? Banget. Oke, next. Nah ini tadi pelabuhan lamanya, sekarang yang pelabuhan barunya ada di sisi sana. Tentunya senang dong kita kalau misalnya infrastruktur kita semakin baik terutama untuk pariwisata. Karena berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo juga ada 6 poin penting yang harus dikembangkan ketika kita lagi ngurusin pariwisata di Indonesia. Satu itu tata ruangnya, kemudian kedua adalah akses menuju tempat wisatanya, kemudian fasilitas, prasarana, infrastruktur yang ada di daerah wisata tersebut, kemudian juga kualitas SDM-nya, dan lalu kalau tidak salah ada lagi tentang pengembangan skill UMKM masyarakat, dan terakhirnya tentu promosi besar-besaran gitu. Oke, kalau saat ini kita hold dulu atau udah selesai? Jadi ini tuh apa ya, biasanya kadang-kadang kalau kita dengerin paparan kelamaan tuh ya kita nggak usah ini ya, maksudnya kita Temenkeu tuh juga
kadang cenderung bisa jadi bosen, tapi aku dari tadi udah banyak pengen nanya. Dari tadi tuh udah kayak, ya ini mau nanya nggak ya? Untung MC bisa nimpalin ya, untung moderator kita bisa curi-curi dikit gitu ya. Iya kak itu kak ya, iya. Tapi aku percaya nih teman-teman yang bergabung bersama-sama dengan kita, baik yang lewat Zoom ataupun yang juga langsung hadir di sini udah banyak ya, udah ada yang pada mau nanya. Nah ini kita mau, udah bisa kali ya kak ya? Boleh Kita banget. sambil ya, Ya. kita boleh sesi tanya jawab ya, resmi banget ya sesi tanya jawab ya. Oke Q&A ya, biar agak anak muda sedikit gitu ya. Kita udah ada penanya pertama, ini boleh yang langsung hadir sebentar ya. Buat teman-teman yang di Zoom, ditunggu dulu. Kita udah yang hadir secara live, boleh diperkenalkan dirinya terlebih dahulu sebelum bertanya, nama lalu unitnya, entah kampus, sekolah atau unitnya, instansinya, lalu apa pertanyaannya. Oke silahkan. Selamat siang Mbak Satya. Selamat siang. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Sebelumnya aku seneng banget bisa ketemu Mbak Satya langsung karena dulu pernah sempat ketemu ketika traveling di Toraja 2018 kalau Aduh nggak masih salah. sama mantan ya aku itu ya. Pas kita lagi di gunung lagi ngelihat awan-awan gitu ya. Nah, Apa nama itu dia. puncaknya aku lupa. Iya, oke. Seneng banget jadi bisa mau nanya nih Kak, dari perjalanan yang sepanjang itu Indonesia ujung ke ujung gitu, boleh nggak sih dikasih satu cerita Kak, tempat yang paling menurut Kak Satya tuh paling berkesan banget gitu, terutama ketika kakak berkunjung dan bisa berinteraksi dengan masyarakatnya, itu tuh yang di mana gitu. Kemudian yang kedua, kita tahu banget nih ngikutin Instagram Kak Satya, oh kegiatan ini, jalan ke sini gitu kan. Sebagai seorang apalagi cewek ya, kadang kita yang cowok aja, wah kalau jalan sendiri nih mager banget nih gitu kan. Ini cewek jalan sendiri berani banget gitu kan. Motivasi apa sih Kak gitu kan untuk bisa berani jalan sendiri, dan mungkin di sini kan juga ada teman-teman yang lain ya. Tips biar selama perjalanan apalagi seorang perempuan gitu bisa aman dan juga bisa tetap happy dan enjoy selama perjalanan itu tuh apa? Oh ya, ketinggalan ya. Aku Mamet dari Kementerian Keuangan. Terima kasih, mungkin itu aja pertanyaannya Kak. Terima kasih Mamet. Untuk pertanyaannya ini boleh aku langsung jawab? Kayak gimana, langsung jawab aja kali ya kak ya? Langsung jawab dulu ya Oke, satu-satu iya. gitu. Oke, thank you Mamet pertanyaannya. Makasih loh masih ingat ya ketemu aku dulu di Toraja. Dan kalau untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yang paling berkesan aku pastinya semua kampung adat ya. Maksudnya benar-benar punya cerita khasnya masing-masing. Jadi kalau disuruh milih aku bingung. Tapi mungkin kayak beberapa desa wisata, bukan desa wisata, kampung adat seperti Kampung Boti yang ada di Timor, Nusa Tenggara Timur. Itu aku pergi ke sana dengan dan bertemu orang-orang yang tidak bisa berbahasa Indonesia sama sekali. Dan tentunya kita nggak bisa berkomunikasi secara jelas dan harus banyak pakai bahasa tubuh. Ya, karena bahasanya benar-benar berbeda dengan kita. Kalau misalnya bahasa Batak atau bahasa Minang, itu masih kadang nyerempet-nyerempet bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, kita masih ngerti gitu. Tapi ketika mereka sudah pakai bahasa yang benar-benar tradisional, kita benar-benar bingung dan takut salah aja, kayak nanti, apalagi terutama perempuan ya, kan kalau di kampung adat ada banyak sekali aturan-aturan yang memang harus kita turuti. Kayak misalnya perempuan gak boleh masuk ke tempat ini, perempuan harus begini dulu, begitu dulu. Jadi mau bertanya itu saja, aku bingung gimana ya aku nanyanya. Tapi yang penting ketika ke kampung adat, aku pastikan walaupun aku ini senangnya selengean gitu ya Met, tapi tahu diri, tahu nempatkan diri ketika kita ke kampung adat, ada harus berpakaian sopan, ngomong pun harus sopan. Jangan teriak-teriak karena itu bukan kampung kita, karena kan kadang terbawa euforia kesenang gitu dan kita jadi lupa etikanya gitu. Dari dulu aku juga selalu share ke teman-teman, kalau kalian mau ke kampung adat aku gembira sekali, tapi kalau bisa kita tahu diri walaupun mungkin tidak ada aturan tertulisnya, tapi sebagai sesama manusia yang mengerti bahwa kita punya budaya timur yang kuat, harusnya sudah jadi kesadaran masing-masing pejalan. Gitu. Itu paling ya, jadi kalau dibilang mau pilih cerita menarik banyak banget. Dan yang kedua gimana menjaga mood dan stamina. Kalau mood pastinya kita manusia ada sedihnya juga. Perjalanan juga tidak selalu semuanya menyenangkan. Ada yang bikin hampir mati sering ya, kecelakaan sering.
Tapi aku yakin kalau memang masih diberi waktu di dunia ya masih dikasih. Dan kalau masalah kesehatan, aku selalu ngerasa, Matt, semakin kita sering aktif, naik gunung dan aktivitas fisik pada umumnya, imun tubuh kita kuat. Jadi aku nggak ngerasa capek karena mungkin berbeda dengan teman-teman ngantor, kalian punya rutinitas, kemudian jalan-jalan itu adalah liburan. Kalau aku kan kebalik, rutinitasku jalan-jalan, hiburanku adalah tidur. Sepertinya menyenangkan sekali ya. Dan aku jadinya tidak merasa itu suatu beban karena memang harus aku lakukan apalagi sudah mengambil pekerjaan sebagai content creator. Harus bangun paling pagi untuk motret sunrise, harus tidur paling malam untuk lihat Milky Way dan motret Milky Way gitu ya. Tapi ketika ngejalaninnya happy, body kita juga ngikut gitu happy. Tapi tetap jangan lupa makan sehat, minum vitamin, air putih yang banyak. Terjawab dong ya. Oh mungkin perempuan tadi supaya aman. Itu juga Ovin tadi nanya karena dia merasa aku masih ada ketakutan untuk jalan sendiri. Aku bilang seharusnya di zaman sekarang perempuan sudah lebih aman. Aku tidak mau menyatakan itu 100% tapi dengan adanya teknologi Vin, kita bisa sendiri sekarang. GPS gampang ya, yang penting perempuan harus bisa baca peta ya. Itu yang sulit. Itu yang sulit gitu. Dan kalau ada apa-apa harus selalu sedia emergency contact ya kan. Kalau kita mau bepergian kemana, berkabar dengan orang terdekat kita sehingga kita bisa di tracking. Dan juga sebenarnya kalau Kementerian Luar Negeri, waktu itu aku diajak untuk campaign, mereka punya satu aplikasi yang kalau kita bawa ke luar negeri nih Vin, dan ada sesuatu yang darurat, ada emergency buttonnya untuk dikonekkan langsung ke kedutaan terdekat. Kedutaan besar Indonesia yang ada di negara tersebut. Jadi aku yakin kalau kita mau belajar cari tahu, itu nanti akan terbiasa juga jalan sendiri. Dan kalau jalan sendiri menurutku menyenangkan karena bisa bebas mau ngapa-ngapain gitu. Terjawab ya pertanyaannya Matt. Terima kasih. Oke, thank you Mamet dan juga Kak Satya. Masih ada satu pertanyaan lagi ya, kita masih bisa. Masih yang secara live langsung pertanyaannya, boleh? Jangan lupa nama, disebutin dulu sebelum pertanyaannya. Oke, silahkan. Ya, selamat sore Kak, saya Adisti dari... Maaf Yusri? Nama saya Adisti Pak. Adisti, Nah. maaf ya di belakang agak kencang suaranya ya. Ya, saya dari karyawan PDAM. Kebetulan saya juga kan suka solo traveling nih Kak. Nah tapi karena masalah budget sih sebenarnya, jadi saya tuh cuma daerah Jawa aja, dan kalaupun ada kesempatan biasanya ke Asia Tenggara karena lebih murah gitu kan. Tapi pengen dong tips and triknya biar bisa kayak kakak gitu, bisa menelusuri dengan solo traveling gitu ke Indonesia, tapi yang bisa buat kita nih yang karyawan tuh gimana gitu. Terima kasih Kak. Terima kasih juga Disti. Boleh aku langsung jawab? Boleh. Opin? Mungkin jawabannya adalah rajin-rajin cek tiket. Install semua aplikasi untuk mencari tiket. Kalau aku untuk tiket internasional itu ada aplikasi namanya Skyscanner. Itu kan dia bisa memfilter semua maskapai dari seluruh dunia. Jadi kamu cari yang paling murah gitu dari situ. Dan memang ya di Indonesia agak sedikit sulit untuk dapat yang paling murah, tapi untuk ke luar negeri, ke Eropa, ke Amerika, coba deh mulai searchingnya starting pointnya Singapura atau Kuala Lumpur. Karena memang itu adalah international hub, salah satu yang terbesar di Asia gitu kan. Semua pesawat luar negeri pasti mampir di Changi, tapi nggak mampir ke Jakarta. Jadi nggak apa-apa kita ngeluarin tambahan sedikit, tapi tiket ke luar negerinya lebih murah gitu kan. Dan enaknya sebenarnya kalau jadi karyawan, cutinya kan sudah ketahuan berapa lama dan kapan. Jadi dari 1 tahun sebelumnya udah bisa di planning, ya kan? Karena aku aja walaupun aku bukan karyawan kantor, tapi juga udah ngeplan nih setahun ke depan aku mau kemana, tergantung musimnya. Jadi kita harus rajin-rajin riset. Jangan sampai kayak misalnya temanku nih, aku mau ke Raja Ampat saat Juni murah banget. Terus aku kayak, kamu tahu nggak sih kalau Juni itu adalah musim badai di Papua? Oh, bukannya Juni itu biasanya cerah gitu kan? Ya di barat, di timur tidak ya. Jadi harus pinter-pinter riset. Apalagi kan kalau misalnya kita traveling kan ngeluarin uang yang pastinya lumayan banyak. Tapi kalau udah ditabung dari lama dan juga risetnya juga matang,
ya insya Allah itu pasti akan lancar perjalanannya. Jadi kalau mau cari tiket murah emang harus rajin hunting sih. Aku sampai kayak pasang notifikasi, kayak kemana ya rute yang pengen aku kunjungi. Misalnya impianku selama ini tuh ke Peru. Ke Peru, pengen banget nih udah dari lama karena Patagonia Trailnya itu sangat menggodaku untuk hiking sendirian. Karena aku yakin nanti kan ketemu sama hiker-hiker yang lain. Terus aku pasang notifikasi, tiba-tiba ting suatu hari dapatlah notifikasi lagi ada promo dari KLM, itu maskapainya Belanda, dapat PP Jakarta, kemudian Doha, Doha Amsterdam, Amsterdam Los Angeles, Mexico 5, Peru dengan perjalanan 58 jam, PP-nya 15 juta. Yang biasanya 70 juta terus sekali jalan, dapat PP-nya 15. Jadi katanya kan harus diniatin ya, manifesting. Pokoknya dilihat tuh gambar, pokoknya aku mau ke Machu Picchu. Harus jadi pokoknya gitu. Jadi kayak menurutku riset dan pokoknya rajin gitu. Oke, itu dia terjawab kan? Ini sebagai catatan ya, ini nggak disponsori oleh Tidak ada disponsori sponsor. oleh mesin pencari tiket apapun ya. Tapi tadi itu hal yang menarik ya, bahwa sebagai salah satu ini mungkin, tapi sebelumnya sekalian nih izin ya, masih banyak nih sebenarnya yang kayaknya mau tanya, tapi karena keterbatasan waktu, ya mohon maaf nih kita harus wrap up ya, kita harus ini. Dan satu sedikit mungkin beberapa hal kesimpulan yang boleh aku catat gitu ya tadi ya. Salah satunya aku suka banget yang terakhir tadi dijelasin sama Kak Satya, bahwa suka nggak suka kita harus riset gitu ya. Bukan cuma sekolah, kuliah, kerja yang riset, tapi traveling pun kalau memang menarik ya, kalau emang udah diniatin, ya jangan lupa untuk riset gitu ya. Mulai dari tadi tiketnya, apa perjalanannya, termasuk destinasinya, tahu lokasinya, tadi juga yang menjawab pertanyaan Mamet, tahu juga even sampai outfit atau apapun ya juga jangan sampai salah gitu ya, jangan sampai ngaco. Supaya travelnya tuh menyenangkan gitu ya, bisa happy, badannya juga happy, pikirannya pun happy, dan semuanya jadi happy gitu kali ya Kak ya. Betul banget ya Kak ya. Oke, ini bener-bener saya rasanya nggak pengen mengakhiri ini. Tapi karena saya udah diinin sama panitia gitu ya. Ya sekali lagi kita ngucapin terima kasih. Ya terima kasih kepada Sama-sama, Kak Satya Kofi. gitu ya. Dan juga tentunya terima kasih pada teman KEU semua yang sudah bergabung. Iya, pengen teriak ya. Terima kasih pada teman KEU semua yang sudah bergabung di Movest Coaching Clinic yang ketiga ini, yang dengan tema Indonesia A Glimpse of Heaven. Ya semoga kita semua yang udah bergabung, baik yang secara live hadir di sini ataupun yang di Zoom, boleh benar-benar menjadi saksi nantinya. Kita juga boleh gantian bercerita, kayak Kak Satya tadi segitu excitednya, segitu lancarnya menceritakan soal Indonesia Glimpse of Heaven ini ya. Dan sekali lagi terima kasih, kami juga mohon maaf untuk segala kekurangan yang mungkin terjadi selama penyelenggaraan acara. Dan kami juga mohon kesediaan buat teman-teman semua. Kami mau ingatkan bahwa untuk penyelenggaraan Movest yang lebih baik lagi, siapa tahu ketemu Kak Satya di Movest 2023, 2024 dan seterusnya. Langganan ternyata ada paket kontrak, nggak bercanda. Ya kami mohon kesediaan teman KEU untuk boleh mengisi survei penyelenggaraan acara. Boleh ada linknya panitia? Iya, survei penyelenggaraan acara ada di bit.ly/Movest 2022. Dan juga teman-teman yang mau mendapatkan sertifikat, di sertifikat pastikan teman-teman mengisi survei ini ya. Oke, sebelum menutup acara coaching klinik yang ketiga ini, kembali saya ingin mengajak teman-teman untuk bergabung. Bagi yang belum bergabung, segera bergabung dalam komunitas Uang Kita atau Komunita. Ya, jangan ragu-ragu, ambil handphonenya, aktifkan langsung, nyalain, scan barcode-nya atau klik join-nya itu sesuai dengan link-nya. Segera bergabung dengan komunitas Uang Kita. Nah teman-teman, rangkaian teman KEU, rangkaian acara Ministry of Finance Festival 2022 belum berakhir. Masih ada satu sesi conference, Movest Talk, dan coaching klinik, dan juga acara hiburan lain yang dapat teman-teman ikuti. Silakan pantengin, follow media sosial kami di @kemenkiu.ri dan juga @movestkemenkiu untuk mendapatkan informasi terkini seputar Kementerian Keuangan dan penyelenggaraan Movest 2022. Jangan lupa juga untuk menyebarkan informasi ini kepada teman-teman yang lain dan ajak mereka untuk mengikuti Movest 2022 atau Movest tahun-tahun selanjutnya dan juga bergabung dalam komunitas. Akhir kata, saya Ovin.
izin undur diri. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa di rangkaian kegiatan MOFES 2022 atau MOFES lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.